Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tufattihu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughalliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir. Antar rabbul maula ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat Al-Fakir cintai, yang sangat Al-Fakir hormati, yang sangat Al-Fakir doakan, yang sangat Al-Fakir harapkan doanya, baik untuk diri Al-Fakir, keluarga, dan juga untuk semua mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun dan kapanpun. Semoga semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan ridha-Nya, dengan hujan cintanya, dengan hujan anugerah-anugerahnya, dengan hujan taufik hidayahnya, dengan hujan pertolongannya, dengan hujan nikmatnya, dengan hujan rizkinya, dengan hujan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga doa kita semua dan doa saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun dan kapanpun, dengan barakah kumpulan kita seperti ini, semoga dikabulkan doa semua. Al-Fakir dan tentunya kita semua sangat bersyukur sekali atas kumpulan yang agung ini, yang pada hakikatnya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada hati kita kepada hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, Allah lah yang memberikan kemampuan kepada jiwa raga kita, zahir batin kita, untuk melaksanakan apa yang diisyaratkan oleh Allah, apa yang dihidayahkan oleh Allah, seperti halnya amalan-amalan seperti ini. Alhamdulillah, Allah lah yang mewujudkan dan menggiring seluruh faktor-faktor penyebabnya, fasilitasnya, sarana prasarananya, sehingga terwujud kumpulan yang agung ini. Alhamdulillah. Wabil khusus yang menjadi keberkahan dan menjadi sebab
yang utama daripada sebab-sebab yang utama adalah dengan hadirnya para ulama-ulama kita, hadirnya para habaib-habaib kita. Wabil khusus yang sekarang yang Al-Fakir ketahui kehadirannya adalah yang mulia Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah, dan juga Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah, dan juga Al-Habib Zaid Ba'bud rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah, dan juga Kiai Haji Abdul Qadir Syadzili rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah, dan Kiai Haji Muhammad Syadzili rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah. Dan tentunya masih banyak para habaib, para ulama, para asatid, para da'i, para muallimin yang sepatutnya Al-Fakir sebutkan di majlis yang mulia ini, namun waktunya yang tidak memadai. Al-afu minkum, yang mana beliau-beliau menjadi sebab-sebab keberkahan di tengah-tengah umat. Beliau-beliau menjadi sebab-sebab tersebar luasnya rahmat Allah di tengah-tengah umat. Beliau-beliau menjadi sebab-sebab turunnya ampunan Allah kepada umat. Beliau-beliau menjadi sebab-sebab datangnya hidayah kepada hati umat. Beliau-beliau menjadi sebab-sebab di mana umat ini yang tadinya hina menjadi mulia, yang tadinya akhlaknya bejat tercela menjadi terpuji, yang tadinya bodoh tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah, yang tadinya tidak mengenal bagaimana cara berakhlak, beradab, bersikap, bermuamalah, bergaul dengan Allah, beribadah kepada Allah menjadi tahu, yang tadinya tidak mengenal amal-amal saleh menjadi mengenal dan menjadi ahli amal saleh, yang tadinya ucapannya busuk, kotor, jorok, ucapannya tidak diridhai oleh Allah menjadi ucapan yang thayyibah, ucapan yang baik, ucapan yang mulia, ucapan yang bermanfaat, ucapan yang Allah ridhai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur apa tidak? Syukur apa tidak? Syukur apa tidak? Yang keras jawabnya, sampai enggak speakernya ke sana tuh. Syukur apa tidak? Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa kedudukan para ulama-ulama Allah di setiap masa adalah sebagai wakil daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, adalah sebagai penyambung segala kebaikan umat di setiap masa kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan para ulama posisinya adalah
sebagai kabel yang menyalurkan aliran-aliran yang dahsyat kepada umat di setiap masanya dari sumbernya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bayangkan oleh kita, ini adalah amrun ma'kul. Ini adalah perkara yang logis, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali yang akalnya error. Kecuali yang akalnya error. Kalau akalnya sehat, siapapun pasti bakal akur, pasti bakal sepakat. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang hakikat bahwa segala kebaikan dari Allah, bahwa taufik hidayah dari Allah. Benar. Benar. Berbicara hakikat wujud kita oleh Allah. Segala suatu hal dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan makhluk di alam semesta dan alamnya, diatur oleh Allah. Nasib makhluk baik dan buruknya dipastikan oleh Allah. Betul. Yang memadaratkan, yang memanfaatkan pada hakikatnya Allah. La ilaha illallah. Ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertolongan hanya dari Allah. Rizki hanya dari Allah. Keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat hanya dari Allah. Ini keyakinan yang harus tertanam di dalam hati setiap mukmin hamba-hamba Allah tentang hakikat. Tidak ada dua hakikat, hanya satu. La ilaha illallah. Sudah, taruh pembicaraan hakikat di sini. Tuh. Lalu sekarang berbicara tentang sebab. Ketahuilah wahai ashabal uqul, wahai yang memiliki akal yang sehat, jika akal kalian sehat, maka jawaban kalian pasti bakal akur di muka bumi ini. Tidak akan ada dua yang berbeda. Bahwasanya kehidupan di alam semesta, segala hal ihwal di alam semesta yang barusan disebutkan, hakikatnya diatur, ditentukan, dipastikan oleh Allah segala sesuatunya. Bukan cuma diciptakan zatnya saja, sifatnya pun diciptakan oleh Allah, perbuatannya pun diciptakan oleh Allah, diatur segalanya oleh Allah. La ilaha illallah. Namun secara teknis, secara apa? Secara teknis yang Allah wujudkan di alam semesta, secara teknis Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan hubungan sebab akibat di alam semesta ini. Maka hamba-hamba Allah yang beriman dididik oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dididik oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk
memiliki dua keilmuan, dua pengetahuan untuk memperhatikan dua yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hakikat. Yang kedua adalah sabab musabbab atau istilah lain sebab akibat. Hakikat harus diperhatikan. Ini harus menjadi keyakinan. Tapi sebab akibat pun harus diperhatikan. Sebab akibat pun harus dijadikan kaidah. Sebab akibat pun harus digarap. Sebab akibat pun harus difikirkan. Namun sebab akibat, ingat, sebab akibat bukan Tuhan. Di mana kaum-kaum kafirin yang tidak beriman kepada Allah menjadikan sebab sebagai Tuhan. Mereka melihat akibat di alam semesta ini, menurut akalnya akibat ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa sebab. Betul? Betul. Maka manusia mencari-cari sebab. Namun orang-orang yang tidak diberikan cahaya iman oleh Allah, akalnya, penemuan akalnya, kekuatan penemuan akalnya mentok hanya sampai sebab. Mereka tidak mengenal di balik sebab itu. Mereka tidak mengenal yang menciptakan dan yang mengatur sebab dan akibat itu, yaitu musabbibul asbab, Allah Jalla Jalaluhu wahdah, la ilaha illallah. Makanya mereka ada yang menyembah api, api dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena menurut akal mereka api ini dahsyat, ya kan? Api ini dahsyat ini, sehingga banyak akibat-akibat yang ditimbulkan oleh apa? Api. Ada yang menyembah matahari. Oh, yang paling dahsyat kata penyembah matahari adalah matahari. Karena betapa hebatnya efek yang ditimbulkan oleh apa? Matahari. Sampai di sana mentok. Sampai di sana mentok. Sampai di sebab. Maka para Rasul alaihimus salatu wassalam, yang mana imamnya adalah Nabi kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau membuka tirai, membuka hijab dari akal manusia, dari hati manusia, supaya manusia tidak mentok pada sebab, supaya melihat kepada musabbibul asbab, mengenal kepada musabbibul asbab, sehingga begitu mengenal kepada musabbibul asbab, asbab tetap asbab, asbab tidak diyakini sebagai Tuhan, sebab tetap sebab. Tidak diyakini, tapi tetap digarap. Hubungan sebab akibat tetap diperhatikan. Berapa banyak ayat Quran, berapa banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua harus memperhatikan hubungan sebab akibat. Contoh, kita diperintahkan bersyukur kepada ibu bapak kita. Bersyukur kepada siapa? Ibu bapak kita. Kan? Bersyukur kepada ibu bapak. Loh, ibu bapak bukan Tuhan.
Kenapa saya harus bersyukur kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak menciptakan saya, yang menciptakan saya Allah. Yang menggedeikan saya Allah. Yang menghidupkan saya Allah. Yang mendatangkan rizki kepada saya Allah. Kenapa saya harus bersyukur kepada orang tua? Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Ini ajaran Allah. Ajaran Allah itu mengenal tauhid, bukan meninggalkan, menggarap hubungan sebab akibat. Tidak seperti yang terjadi di zaman kita. Tidak sedikit orang mengkaji tauhid, akhirnya memusyrikan kepada orang-orang yang bertawasul. Kenapa? Ini orang belum mengerti tentang sebab akibat yang diwujudkan oleh Allah di alam semesta ini. Akhirnya mereka tidak mengenal wasilah. Akhirnya mengharamkan tawasul. Padahal tawasul itu ya tasabbub. Tawasul itu yang menggarap sebab. Akhirnya menganggap musyrik kalau mengagungkan selain Allah. Menganggap musyrik kalau mencintai selain Allah. Menganggap musyrik kalau menjadikan selain Allah sebagai wasilah. Menganggap bid'ah kalau memuji-muji selain Allah. Atas mencium tangan ulama dianggapnya ini musyrik. Kalau datang ulama berdiri ini dianggap musyrik. Kalau minta doa pakai aqua ini kepada ulama dianggap musyrik. Ini belum tuntas ngajinya. Baru berbicara tentang hakikat, tidak menoleh kepada apa? Sebab. Berbicara tentang apa? Hakikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan keilmuan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda untuk mendidik manusia dan bangsa jin meyakini hakikat, bersandar kepada hakikat, berhubungan dengan hakikat, mengagungkan hakikat, mencintai hakikat, taqarrub kepada hakikat, mengingat kepada hakikat, memuji kepada hakikat la ilaha illallah. Tapi Allah dan Rasulnya, Nabi kita semua sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada kita supaya tidak meninggalkan, memperhatikan hubungan sebab akibat. Mengajarkan kepada kita supaya menggarap hubungan sebab akibat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Quran, Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengajarkan memuliakan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, padahal syiar-syiar Allah itu makhluk. Betul? Coba lihat, perhatikan ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah cap hati yang takwa adalah hati yang takzim, dicap oleh Allah. Fa innaha min taqwal qulub, bukan min taqwal lisan, bukan min taqwal badan, tapi min taqwal qulub. Dicap hati yang takwa. Kalau hati sudah bisa ta'zim. Apa ta'zim? Mengagungkan. Mengagungkan kan amalan hati. Mengagungkan apa? Syiar-syiar Allah. Apa diantaranya syiar-syiar Allah? Yang paling tinggi syiar Allah adalah para Rasul Allah, para Nabi Allah, dan imamnya adalah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu syiar-syiar Allah siapa? Para ulama-ulama Allah. Ingat,
Para ulama-ulama Allah ini syiar-syiar Allah setelah para rasulnya Allah. Di mana dengan sebab para ulama, umat ini, manusia ini menjadi mengingat Allah, menjadi mengenal Allah, menjadi bisa ibadah kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah, menjadi meraih ridha Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Siapa yang menjadi wasilah? Ulama. Karena kalau tidak ada ulama, tanyakan kepada akal yang sehat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah ada masa kehidupan beliau di dunia ini sampai 63 tahun. Lalu siapa yang menerima langsung dari Nabi? Adalah yang bertemu dengan Nabi, yang disebut dengan para sahabat-sahabat Nabi, yang di dalamnya para sahabat Nabi termasuk ahlul bait Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Saya mau tanya, jawab oleh semuanya. Tidak perlu memakai Quran dan hadis. Tukang beca pun insya Allah kalau akalnya sehat bisa menjawab. Orang-orang yang setelah sahabat bertemu gak dengan Nabi? Jawab. Jawab. Yang keras. Apalagi setelahnya, apalagi setelahnya, apalagi setelahnya. Apalagi kita semuanya yang jaraknya jauh kepada Nabi. Orang-orang yang setelah sahabat, mereka bisa mengenal Allah. Mereka bisa mengenal ajaran Allah, cara berakhlak, beribadah kepada Allah, dan mereka bisa mengenal Quran, wahyu Allah. Mereka bisa mengenal makna-makna Quran. Mereka bisa mengenal utusan Allah. Wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala yang disabdakan oleh beliau, yang dilakukan oleh beliau, sunnah-sunnah beliau. Jawab oleh semua. Orang-orang yang setelah sahabat ini, mungkin enggak menurut hukum sebab akibat langsung bisa mengenal Allah tanpa ada pelantara? Bisa mengenal hidayah dari Allah tanpa ada pelantara, mungkin enggak? Bisa mengenal Rasul tanpa ada pelantara, mungkin enggak? Bisa mengenal iman, Islam, ihsan tanpa ada pelantara, mungkin enggak? Siapa pelantara yang setelah sahabat? Jawab. Ya sahabat. Yang setelah sahabat pelantaranya ya sahabat. Lahirlah yang disebut dengan para tabi'in. Umat yang setelah sahabat, mereka bisa beruntung, bisa selamat, bisa bahagia, bisa mulia dari dunia sampai akhirat. Bahkan menjadi wali-wali Allah, mengenal Allah, makrifat kepada Allah, menjadi ahlul qurbi minallah, ahli kedekatan dari Allah, sehingga doanya bisa mustajab. Siapa yang menjadi wasilah? Jawab. Ya para sahabat. Subhanallah. Kalau tidak ada sahabat, mungkin enggak mendapat hidayah orang yang seterusnya? Mungkin enggak mendapat kesempatan masuk surga? Mungkin enggak punya kesempatan selamat dari bara api neraka? Mungkin enggak? Baik. Sekarang berbicara
tentang orang-orang yang setelah tabi'in, yang disebut tabi'in, yang di dalamnya ada imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i menjadi ulama besar, wali besar, kan? Dan banyak para ulia, para ulama di masanya. Ini menjadi ulama, menjadi aulia, ingat, mengenal Allah, mengenal Nabi. Catat. Apakah langsung dari Allah? Apakah langsung dari Nabi? Apakah langsung dari sahabat? Dari siapa? Dari tabi'in. Andai kata tidak ada tabi'in, mata rantai ini mungkin gak bisa mendapatkan hidayah dari Allah? Jelas. Jelas? Jelas? Faham sekarang? Bagaimana perlunya kita kepada mata rantai yang disebut dengan sanad yang jelas, sanad ilmu, sanad amal soleh, sanad akhlakul karimah, sanad kalimat thayyibah. Ingat, pentingnya sanad, sanad iman, sanad Islam, sanad ihsan. Karena tidak mungkin langsung mendapatkan hidayah, mengenal Allah. Tidak mungkin menjadi wali Allah, tidak mungkin tanpa ada sanad, yaitu mata rantai ini agama yang tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yaitu para ulama-ulama Allah. Siapa? Para ulama. Siapa? Para ulama. Bayangkan bagaimana kedudukan para ulama. Bayangkan oleh akal kita, bayangkan oleh hati kita. Andai kata tidak ada ulama di setiap masa, maka manusia di masa-masa tersebut tidak akan mendapatkan kesempatan menjadi ahli surga. Tidak akan mendapatkan kesempatan untuk keluar daripada api neraka. Tidak bisa. Tidak akan mendapat kesempatan untuk selamat daripada api neraka. Tidak bisa. Paham? Di mana di zaman sekarang ini mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang munafikin akan menghancurkan tatanan umat Islam, imannya, Islamnya, ihsannya. Umat Islam akan diputuskan hubungannya dengan cara apa? Dengan cara supaya jauh dari ulama, dengan cara supaya tidak kenal siapa ulama, dengan cara supaya tidak mau hadir di majelisnya ulama, dengan cara supaya benci kepada ulama. Ini yang terjadi sekarang, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan keselamatan hamba-hambanya, memuliakan hamba-hambanya di setiap masa. Dengan cara apa? Dengan cara hamba-hamba tersebut menerima ilmu daripada ulama yang ada di masanya, yang ilmunya bukan sekedar penemuan, ilmunya bukan sekedar dari kertas, tapi ilmunya tersambung melalui sanad-sanad yang jelas sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. PR umat yang awam seperti saya, PR-nya mencari ulama. Udah dapat ulama, duduk dengan ulama, di sanalah keberuntungan kita. Di sanalah keberkahan kita. Di sanalah keselamatan kita. Di sanalah kemuliaan kita. Jauh dari ulama, di sanalah kerugian kita yang nista. Di sanalah kehancuran kita jika jauh dari ulama. Catat. Dan ulama ini derajat-derajat, martabat-martabat tidak sama. Ulama yang dimaksud seperti ini, yang bisa melahirkan mutiara-mutiara termahal dalam Quran dan Sunnah, hanyalah para ulama yang sampai derajatnya kepada derajat mujtahid. Derajat apa? Mujtahid. Artinya sudah mampu ijtihad sendiri,
Karena sudah lengkap semua syarat-syarat keilmuan untuk menjadi mujtahid. Lalu kebanyakan yang disebut ulama, apakah seperti itu? Tidak. Jangankan di zaman kita. Di zaman Imam Ghazali saja, Imam Ghazali mengatakan beliau sudah lenyap di zaman kami. Kan? Ini Imam Ghazali, bayangkan. Di zaman Imam Syafi'i saja, waduh sangat sulit sekali. Bisa dihitung dengan jari. Ulama-ulama setelah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana? Jujur beliau-beliau. Jujurnya bagaimana? Jujurnya memilih sikap yang benar dengan cara taklid. Kenapa? Karena merasa tidak sampai kepada derajat seorang mujtahid mutlak. Itu orang-orang jujur. Ulama-ulama jujur saja taklid. Catat. Apakah sudah ditutup pintu ijtihad? Tidak, terbuka sampai hari kiamat. Masalahnya di mana? Masalahnya karena belum ada yang mampu. Kalau sepadan Imam Ghazali saja tidak mampu, bagaimana sepadan kita? Paham? 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 Catat oleh kita. Khawatir Al-Fakir mengatakan seperti ini. Khawatir umat Islam ini dibawa kepada satu pemahaman yang seolah itu benar. Kembali kepada Quran dan hadis, lalu membuka Quran hadis yang itu bahan mentahan, yang membahasnya, yang menyelamnya orang bodoh semua. Lalu melahirkan pemahaman-pemahaman yang tentunya pantas kalau tidak beres. Pantas kalau tidak beres. Akhirnya bikin kacau tatanan agama di masyarakat ini. Maka tatkala Al-Fakir ditanya, apa yang menjadi faktor penyebab umat Islam di dunia ini menjadi kacau sehingga berkotak-kotak? Yang menjadi sebab adalah orang-orang yang mengaku dirinya sudah sampai kepada martabat mujtahid, lalu ijtihad sendiri dari Quran dan Sunnah, padahal sesungguhnya belum sampai kepada martabat mujtahid, lalu melahirkan ijtihad-ijtihadnya yang ijtihadnya berbeda daripada buah ijtihad para ahli ijtihad yang hakiki. Akhirnya terjadilah kekacauan-kekacauan seperti sekarang ini. Bagaimana cara menyelamatkannya? Cara menyelamatkannya insya Allah tidak susah. Caranya bagaimana? Maka caranya semua kembali kepada ulama-ulama Allah. Dan alhamdulillah kita masih punya ulama-ulama Allah. Andai kata ulama di masa kita tidak sampai kepada martabat mujtahid, ulama kita akan jujur. Lihat apa yang dibaca saat ini. Ini kitab apa? Simtud Duror. Siapa yang bikin? Al-Imam Habib Ali, wali besar, ulama besar radhiyallahu ta'ala. Lalu kitab apa lagi yang dibahas? Syama'ilur Rasul. Siapa yang menyusun kitab itu? Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu ta'ala, ulama besar, wali besar. Nah, cara seperti inilah yang menyelamatkan kita. Kita bukan ulama mujtahid. Taklidkanlah kita kepada para ulama-ulama mujtahid. Ulama-ulama mujtahid menyusun berbagai kitab-kitab yang beliau ingat keilmuannya seperti matahari, terang benderang, amal solehnya terang benderang, akhlakul karimahnya terang benderang, bahkan sampai karomahnya, kewaliannya jelas. Ini penyusun-penyusun kitab-kitab ulama yang dibaca di pesantren-pesantren, yang dibaca di majelis-majelis ta'lim. Maka para ulama mengajak umat yang awam, umat yang tidak tahu apa-apa, kepada ilmu yang sudah jelas, yang sudah dibuahkan, yang sudah menjadi natijah. Tinggal memakai, bukan bahan mentah, tinggal melakukannya. Kita harus bersyukur kepada ulama-ulama Allah. Alhamdulillah. Maka tatkala Al-Walid
beliau menceritakan nanti di akhir zaman, di masa Imam Muhammad Al-Mahdi, Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala, beliau akan mengecek semua sistem pendidikan di muka bumi ini. Lalu yang dianggap benar oleh beliau adalah yang merujuk kepada kitab para ulama-ulama, wasiat ayahanda. Kalau kitab itu tidak disusun oleh seorang wali, kamu jangan mengkajinya, kamu jangan menyebarluaskannya. Ajaklah umat, ajaklah murid kepada ilmu yang sudah disusun oleh wali-wali Allah. Supaya apa? Kamu dan semua murid-murid kamu tersambung. Imannya, Islamnya, ihsannya jelas. Melalui sanad yang jelas. Dan sanadnya adalah wali. Kalian semua akan mendapatkan barokahnya, karomahnya, syafaatnya. Mau enggak? Mau enggak? Makanya jangan salah nyantol. Guru ayahanda adalah Syekh Muhammad Zarkashi. Beliau Syekh Muhammad Zarkashi di Cibaduyut, Bandung. Beliau Syekhus Syuyukh. Sehingga Syekh Yasin Al-Fadani rahmatullah alaih di masanya tanya kepada kakak dulu, kamu dari mana? Dari Bandung. Bandungnya mana? Terus cerita Syekh Yasin tentang keilmuan dan karomah dan mustajab doanya Syekh Muhammad Zarkashi ini. Masya Allah, Syekh Muhammad Zarkashi salah satu daripada murid Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Muhammad Zarkashi ini guru daripada ayah anda. Beliau tatkala mengkaji satu kitab yang ngajinya para ulama-ulama besar, yaitu Tafsir Baydawi. Pas sampai kepada satu redaksi kalimat yang beliau pun tidak paham. Ceritanya setiap malam tidak tidur beliau. 1 minggu ini. Pas malam terakhir, besok ini pas pengajian. Gimana yang ngaji kan ulama-ulama. Beliau masih belum paham dalam satu redaksi kalimat. Siapa yang datang? Gurunya yang datang. Gurunya datang langsung. Yang sudah wafat itu wali-wali Allah. Ngasih tahu, kan? Ngasih tahu. Lalu beliau cerita dengan penghulu di Bandung. Tuh, ada seorang penghulu ulama besar. Ngaji beliau beserta penghulu dulu di Bandung. Lalu cerita tentang ini, penghulu cerita dulu pun beliau katanya punya sejarah seperti itu. Langsung ditemuin oleh Syekh Baydawinya tengah malam. Ini pengarang kitab karena pengarang kitabnya wali. Ingat, pengarang kitabnya wali. Maka kita harus syukur kepada Allah. Umat dibawa seperti ini. Terus diikat dengan apa? Dengan Masya Allah hubungan rohani dengan wali-wali Allah. Penyusun kitab Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Yusuf bin Ismail Nabhani radhiyallahu ta'ala anhu. Kita yang disebut ulama oleh kalian, sesungguhnya kita pun dibandingkan dengan ulama adalah orang yang paling awam. Orang yang paling bodoh, yang kedudukan al-fakir hanya taklid, mengekor, jujur saja. Namun al-fakir tidak bisa berbuat untuk umat. Bagaimana menyelamatkan umat? Terkecuali umat dibawa bukan kepada ilmu al-fakir, tapi dibawa kepada ilmu ulama. Dibawa kepada ilmu aulia. Supaya mendapatkan barokahnya para aulia dan para ulama. Insya Allah dengan pengajian seperti ini, insya Allah berbagai kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat akan terbuka semua. Amin. Insya Allah. Hatta sekolah yang kita cintai, Polinema dan keluarga besar Universitas Polinema ini, insya Allah akan dapat barokahnya. Terus begitu. Begini, istiqomahkan terus. Ya. Inilah cara menyelamatkan orang awam. Inilah cara menyelamatkan orang awam. Sekarang sudah sulit menyelamatkan orang awam itu bagaimana? Ini caranya. Orang awam bawa kepada majelis seperti ini, bawa zikir, bawa sholawat, mengenal Rasulullah SAW, mengenal para ulama, manakibnya para aulia. Tuh, bawa kepada ilmu ulama. Inilah cara penyelamatan. Karena untuk orang awam sangatlah sulit untuk dijadikan sebagai mujtahid.
Sulit dibawa untuk membuka ilmu Quran dan Sunnah. Kalau kita mau membuka ilmu Quran dan Sunnah, kita harus kembali umur kita kepada masa kecil kita lagi. Lalu kita harus pesantren. Di ulama mujtahid. Jangan pulang puluhan tahun pesantrennya. Ya, baru kalian memungkinkan menjadi ulama-ulama yang seperti ulama-ulama terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan umat Islam semuanya dari segala hal yang mencelakakan muslimin, dari segala hal yang merugikan muslimin, dari segala hal yang menghinakan muslimin, dan semoga Allah membalas kepada para ulama-ulama Allah dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhiratnya. Dan semoga Allah membalas kepada semua yang ikut berjuang dengan ulama Allah, seperti hanya para sahabat berjuang dengan Rasulullah SAW. Maka setelah Nabi wafat, perjuangan beserta Nabi adalah perjuangan umat beserta para ulama. Dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran. Punya apa kita? Inginkah kita menjadi seperti sahabat Nabi di masanya? Kalau mau, merapatlah dengan ulama-ulama Allah, ikut berjuang dengan ulama-ulama Allah. Punya apa kita? Punya harta, korbankan. Punya tenaga, korbankan. Punya ilmu umum, korbankan. Punya jabatan, korbankan. Punya apa? Korbankan. Merapat dengan para ulama-ulama Allah. Dan kalian pun akan dibariskan dengan ulama-ulama Allah, akan dibariskan dengan para syuhada-syuhada Allah. Yakinkan itu, kalian menjadi bansernya, kalian menjadi pengurusnya, semua akan dibariskan dengan ulama-ulama Allah. Maka kalian sebagai muslimin yang punya kemampuan, jadilah kalian perwakilan untuk menyelamatkan agama, bangsa, negara yang kita cintai ini. Semoga Allah melindungi semuanya, memberikan kekuatan kepada semuanya, memberikan pertolongan kepada semuanya, dan Allah menjadikan negeri Indonesia negerinya mukminin dan muslimin, negerinya para aulia dan para ulama dan para salihin, negerinya taufik hidayah, negerinya Quran dan Sunnah, negerinya rahmat, negerinya kasih sayang Allah, ridha Allah, cinta Allah, negeri segala kebaikan, negeri keterpujian. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Dan Ananda, putra daripada almarhum Gus Rahim rahimahullahu ta'ala, semoga beliau oleh Allah dipilih menjadi ulamanya dan ilmunya manfaat, dan dikasih kemampuan untuk membimbing jamaah yang banyak ini. Dan beliau belum punya keluarga, semoga Allah cepat memberikan teman hidup yang salihah, yang menjadi pejuang di jalan Allah. Amin. Sirril Fatihah. Terima kasih juga kepada keluarga besar Universitas Politeknik Negeri Malang, ya, Masya Allah, yang antum ikut berjuang. Sesungguhnya antum juga adalah pejuang daripada pejuang agama. Terus maju, terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.